Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, kami mempresentasikan hasil kerja kami sebagai video berikut. PT Indofood Sukses Makmur. Sejarah PT Indofood. Pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma. Pada tanggal 5 Februari 1994, merubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur berdasarkan rapat pemegang saham. Pertama kali memproduksi supermie sebagai mie instan pertama tahun 1969 dan berkembang menjadi industri makanan olahan yang memiliki produk yang telah dikenal masyarakat seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Citato, Sambal Indofood, dan masih banyak lagi. Visinya menjadi perusahaan yang memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Pabrik dan perkebunan Indofood berlokasi di berbagai tempat di Indonesia seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan di luar negeri yaitu Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, dan lainnya. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran PT Indofood Sukses Makmur. Pasar dan pemasaran mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain. Pasar adalah sekumpulan pembeli atau pembeli aktual dan potensial yang permintaannya mengacu pada jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada harga yang berbeda atau tertentu dan waktu yang disepakati. Dalam sebuah pemasaran, kita harus menciptakan keunikan untuk mencari peluang meningkatkan kualitas dan keunggulan sebuah produk dan dengan menyediakan apa yang dicari pembeli, memperoleh keunggulan dengan tetap menyerang dan bertahan dalam menghadapi serangan pesaing, meningkatkan kemampuan bersaing jangka panjang yang posisi diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Ketiga, aspek teknis dan manajemen PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan dan kesinambungan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, telah melakukan berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari pengelolaan sumber daya yang bersifat perbaikan kinerja operasional sumber daya manusia berbasis data karyawan, implementasi sistem aplikasi pengelolaan sumber daya dan getah dan biaya sumber daya, hingga pengelolaan sebuah sumber daya yang lebih strategis dan perencanaan sukses, penerapan standarisasi, manajemen kinerja, perbaikan dan perubahan organisasi, serta upaya pengembangan sumber daya manusia. SOP PT Indofood ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, PT Indofood memiliki perkebunan yang bekerjasama untuk pengelolaan hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi berbagai produk. Yang kedua, hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood, sehingga menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Yang ketiga, di pabrik Indofood, produksi semua bahan baku diolah sebaik mungkin agar menjadi produk yang berkualitas. Yang keempat, pengemasan dilakukan dalam pabrik, di mana semua bahan yang telah diolah dan menjadi produksi kemudian disortir dalam ruang pengemasan. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional PT Indofood sebagai perusahaan total solusi pangan. PT Indofood telah menjamin pendistribusian produk ke wilayah-wilayah yang dilakukan secara baik dalam waktu sesingkat mungkin. Yang keenam, pada tahap akhir produk yang telah didistribusikan dari pabrik ini telah tersedia di toko retail serta pasar tradisional yang berada di setiap wilayah. Selanjutnya, wilayah promosi yang digunakan melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi papan iklan secara luas. Indomie sangat dikenal dengan semboyan yang sangat sederhana, yaitu Indomie seleraku. 4. Aspek ekonomi dan keuangan. Laporan keuangan merupakan media informasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melaporkan keadaan dan posisi keuangan kepada pihak-pihak yang penting.
terutama bagi pihak kreditor, investor, dan pihak-pihak manajemen. Kinerja keuangan menjadi informasi yang penting dalam perusahaan untuk mengetahui pengguna modal, efisiensi dalam kegiatan perusahaan, dan juga keamanan dari ancaman pesaing. Rasio keuangan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok dasar, yaitu: pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Kedua, rasio jadi solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, rasio probabilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Yang keempat, rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Sekian hasil pemaparan dari video penjelasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.